Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Senang sekali saya bisa melayani saudara-saudara malam hari ini. Saya dapat bertemu, bertatap layar, bukan bertatap muka tetapi bertatap layar. Sebab kita masih dalam kondisi online, ya, semuanya serba online. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dan malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua bisa menyiapkan hati pikiran kita untuk kita malam hari ini menerima berkat dari Tuhan. Apapun hari-hari ini saudara-saudara yang alami, tetap percaya ada tangan Tuhan yang membimbing saudara-saudara, ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita semua. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apalagi kita yang berseru-seru, apalagi kita yang memuji Tuhan selalu. Maka saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dan malam hari ini yang sudah bergabung ada Hans, selamat malam Hans, ada Jessica, ada Bapak Gembala pakai Instagram AGCC, ada Bro Veldi, ada Ibu Gembala, ada Bro Oki, haleluya, puji Tuhan. Ibu Gembala, shalom, tetap semangat berdoa, haleluya, amin, kita harus semangat, haleluya, haleluya. Mari kita akan mulai saat teduh kita malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, kita satukan hati pikiran kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan menjaga, melindungi, membimbing kami. Kami boleh ada malam hari ini untuk kembali memuji, menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami sama-sama mau membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami mau membalas setiap anugerah Tuhan dengan memberi korban berupa korban pujian. Dengan memberi korban berupa waktu kami, berupa hidup kami. Dan biar Engkau disenangkan melalui segala korban yang kami berikan kepadamu malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, maka kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dinyatakan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mau memulai memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mau memuji menyembah nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Malam hari ini sama-sama kita akan memujikan sebuah pujian yang berjudul Erat dengan Hatimu. Amin. Pujian ini adalah pujian yang sudah cukup sering kita dengar, atau boleh dibilang ini pujian yang sangat populer, dan saya yakin dan percaya pujian ini pasti memberkati hidup kita semua malam hari ini. Haleluya, sama-sama kita pujikan pujian ini. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Katakan betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku pangkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami yakin Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama katakan dengan iman, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku ke syukur bagimu, syukur
Katakan, ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat haleluya. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Katakan dengan mengangkat tangan sama-sama. Aku angkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Katakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sama-sama kita sembah nama Tuhan. Haleluya. We worship you. Haleluya. Bapakku yang baik, Bapakku yang kekal selama-lamanya, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Bapa. Yesusku yang luar biasa, yang selalu ku andalkan. Haleluya. Haleluya. Mari berikan pujian, mari berikan sembah bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap pikiran kami, ya Tuhan. Haleluya. Ya ralalalabalabalabalabalaba shikaralalaba. Sama-sama sembah namanya, rasakan hadirat Tuhan bekerja malam ini.
rasakan kuasa-Nya mengalir di dalam diri kita, mengalir di setiap hati dan pikiran kita. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Mari semua tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Malam ini kami percaya Engkau pasti bekerja. Malam ini kami percaya kuasa-Mu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap kami yang sakit, kami percaya kami akan menerima pemulihan dari Tuhan. Kami akan melihat kesembuhan di dalam nama Yesus. Bagi kami yang berseru-seru kepada nama Tuhan, maka Tuhan yang berjanji, setiap kami akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa malam hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami yang berkekurangan, kami juga percaya. Saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itulah yang memberkati setiap hidup kami. Sebab kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan Yesus Tuhan kami. Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba-Mu berkatakan pemulihan, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama belajar untuk kita mempercayai. Belajar untuk kita benar-benar sepenuh hati bahwa saat kita berdiam di bawah kaki Tuhan, Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita, belajar untuk kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita bukan dari hamba Tuhan. Pertolongan saudara bukan karena saya, bukan karena Yoel, tetapi pertolongan yang saudara-saudara akan alami. Mujizat-mujizat yang saudara-saudara semua akan alami, itu datang daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, yakin dengan sepenuh hati, percaya bahwa kuasa Tuhan itulah yang akan memulihkan setiap hidup kita semua. Baik kita malam hari ini
yang menonton acara ini dengan live, maupun nanti kita yang menonton dengan siaran ulang di YouTube. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu percaya, setiap kami semua mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami terobosan. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin. Kami akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan kami rasakan. Hadirat Tuhan boleh kami nikmati. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami akan mengalami hal-hal yang besar, yang datangnya dari Tuhan. Kalau kami percaya, kalau kami punya iman, kalau kami sepakat, maka kami yakin dan percaya. Meskipun situasi susah, meskipun situasinya sulit, tetapi tidak ada menara yang lebih kuat, tidak ada kota benteng yang lebih kuat daripada Tuhan kami. Kami tahu masalah kami besar, kami tahu pergumulan kami besar, pergumulan kami berat. Tetapi kami yakin dan percaya, kami juga tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara dengan caranya yang ajaib. Yang dapat Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Malam hari ini kami percaya Engkau menerima setiap korban pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Menjadi persembahan korban yang berbau harum dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami akan melihat perkara yang ajaib, yang dahsyat. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Mungkin itu di luar akal, mungkin itu di luar kemampuan kami. Tetapi kami tetap percaya. Seperti Abraham yang tetap percaya meskipun dia tidak melihat. Tetapi oleh karena kepercayaan Abraham kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Dan oleh sebab itu, kami melihat Bapak Abraham diberkati luar biasa. Keturunannya sungguh luar biasa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Demikian juga apa yang terjadi dalam hidup Bapak kami Abraham akan terjadi juga dalam hidup setiap kami. Ketika kami percaya meskipun kami belum melihat, meskipun situasi masih sulit, meskipun itu di luar akal, Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti, menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Dan hamba-Mu percaya firman Tuhan ini
tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap dan menyambut firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus luar biasa, Yesus hebat, Yesus baik. Saya percaya saudara-saudara, malam hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Ya sebab Tuhan berjanji kan, barang siapa yang berseru-seru kepadaku, maka seruannya itu akan sampai kepada telingaku. Amin saudara-saudara, setiap kita yang memuji Tuhan, setiap kita yang berdoa dengan segenap hati, tidak pernah sia-sia. Tetap percaya, tetap setia saudara-saudara, satu saat nanti Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Semua kita malam hari ini saya yakin punya problem, punya pergumulan. Tetapi saya mau dorong untuk tetap setia berdoa. Karena itulah yang menjadi bagian kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berdoa, memohon, minta terus. Ya, dan saya percaya saudara-saudara ketika kita setia untuk berdoa, setia memohon, kita akan melihat hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Kalau kita percaya sama-sama, itu artinya itu sepakat. Dan kalau kita sepakat, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di hadapanku dan sepakat, maka apa saja yang kamu minta di dalam namaku akan kukabulkan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang setuju kasih like, kasih tanda cinta buat Tuhan kita semua. Haleluya, haleluya. Oke saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul akibat kesombongan. Sama-sama katakan akibat kesombongan. Haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di masa-masa akhir zaman ini kita semakin melihat banyak sekali orang-orang yang sombong. Di masa-masa seperti ini, dewasa ini saudara-saudara, kita lihat banyak orang-orang yang makin hidupnya tinggi hati. Kalau saudara-saudara boleh lihat di YouTube, saudara-saudara bisa lihat judul-judul YouTube-nya itu apa. Kalau saya pernah ingat salah satu seorang YouTuber, dia tulis di YouTube-nya, isi kamar 500 juta, ya, isi kamar 100 juta, isi kamar 200 juta. Lalu diperlihatkan apa aja sih kamar yang isinya itu 100 juta itu isinya apa aja, diperlihatkan satu-satu, apa aja yang dipunyai diperlihatkan. Nah, zaman dulu, saya rasa nggak pernah ada orang-orang yang seperti itu. Meskipun ada TV pun nggak sampai seperti itu. Tetapi ini akhir zaman. Jadi dosa kesombongan itu semakin merajalela. Kalau saudara-saudara lihat juga di YouTube, saudara-saudara bisa lihat mengunjungi rumah sultan, mengunjungi atau mereview mobil sultan, motor sultan, segala-galanya sultan. Yang suka main game, ya skin sultan, senjata sultan. Semuanya dikaitkan dengan sultan. Dan tanpa kita sadari, itu sebetulnya adalah roh kesombongan, saudara-saudara. Dan saya mau katakan bahwa kesombongan adalah satu dosa. Kesombongan itu adalah satu dosa. Kita tahu bahwa Lucifer jatuh karena apa? Karena dosa kesombongan. Waktu Lucifer masih bersama dengan Tuhan, Lucifer pengen menyaingi Tuhan. Lucifer pengen jadi sama seperti Tuhan. Akibat kesombongannya, akibat kesombongan Lucifer, maka Lucifer dibuang. Nah, oleh sebab itu, kesombongan saya katakan adalah sebuah dosa yang sangat-sangat berbahaya. Mengapa saya katakan kesombongan adalah dosa yang berbahaya? Karena dosa kesombongan yang pertama itu tidak terasa. Mengapa saya katakan dosa kesombongan itu berbahaya? Karena yang pertama, dosa kesombongan itu tidak terasa. Saudara-saudara, amati orang-orang sekitar saudara-saudara. Kalau dirinya sombong, ngerasa enggak dia sombong? Orang sombong itu enggak pernah ngerasa dirinya sombong.
Banyak orang sombong di dunia ini rasanya ya biasa-biasa aja, rasanya ya tetap rendah hati. Tetapi apa yang terjadi? Orang sombong selalu merasa nggak sombong. Karena apa? Karena dosa kesombongan itu tidak terlihat. Kalau dosa kesombongan bisa terlihat, wah enak, kita bisa gampang menilai. Tetapi namanya dosa kesombongan nggak terasa. Amin. Dan juga dosa kesombongan itu nggak terlihat. Ya kalau kita bisa tahu seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzinah, oh itu akan ada buktinya, oh itu akan ada bentuknya, kelihatan dosanya membunuh, oh ini orangnya mati habis dibunuh, oh dosa mencuri, orangnya ini korban mencurian, korban begal, korban perzinahan, dan lain-lain. Tetapi kalau dosa kesombongan nggak ada buktinya, nggak bisa diperlihatkan. Ya kan saudara-saudara? Makanya itu saya mau katakan dosa kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya. Sebab dosa kesombongan itu nggak bisa dirasakan dan nggak bisa dilihat. Nah oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana ciri-ciri orang yang sombong. Dan nanti di akhir saya akan juga sampaikan untuk akibat kesombongan dan bagaimana cara kita mengatasi kesombongan-kesombongan itu. Nah, ciri-ciri orang sombong saya pelajari. Sebelum kita masuk ke poin yang pertama, kita lihat dulu Matius 19 ayat yang ke-16, 18, dan yang ke-20. Matius pasal 19 ayat yang ke-16, 18, dan 20. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Haleluya. Saudara-saudaraku, ciri-ciri orang sombong yang saya pelajari dari kitab Matius pasal 19. Yang pertama, orang sombong itu selalu berkata apa? Saudara-saudara baca ayat yang ke-16, Matius 19 ayat 16. Saya ulangi. Firman Tuhan berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang yang sombong itu orang yang selalu ngomong, apaan sih? Apaan sih lo? Ngapain sih? Apaan lu kasih persepuluhan? Apaan lu kasih persembahan? Apaan lu nolong orang? Lu mah hidup lu juga masih banyak dosa. Hidup lu mah juga masih gak benar. Apa sih? Lu ke gereja ngapain? Lu ke gereja apa manfaatnya? Lu berdoa apa gunanya? Nyanyi-nyanyi, angkat tangan, apa itu gunanya? Nah saudara-saudara, orang yang sombong, ciri-cirinya saya pelajari. Suka berkata apa? Ya, dia nggak pernah mau untuk merendahkan diri belajar dari sesuatu hal yang baik. Tetapi dari sesuatu hal yang baik justru selalu dipertanyakan terus. Justru selalu dicari, dikritisi, dicari hal-hal yang buruknya. Seperti orang kaya ini. Dia udah tahu sebetulnya bahwa untuk bisa masuk ke kerajaan surga, 10 perintah Tuhan harus ditepati, harus dilakukan. Tetapi orang ini meremehkan. Orang ini sok-sok, ya, kelihatannya aja rendah hati. Tapi orang kaya ini sombong sekali. Ya, jadi kalau kita hidup, hati-hati. Jangan pernah kita berkata, apaan sih? Apaan sih lo? Apaan sih? Lu kasih persembahan? Apaan sih lu pergi ke gereja? Buat apa sih? Jangan pernah seperti itu. Mungkin bagi kita itu biasa. Tetapi di mata Tuhan, kalau kita selalu berkata apa sih, mengapa sih? Hati-hati. Di mata Tuhan kita orang yang sombong. Bagi kita mungkin itu wajar.
Tapi Tuhan gak suka orang sombong. Bagi Tuhan kita tidak bersyukur atas apa yang terjadi dalam setiap hidup kita. Nah, malam hari ini kurang-kurangin untuk berkomentar. Apa sih? Ya, jangan banyak ngomong apa. Ya, katakanlah siap. Ya Tuhan, aku siap. Tuhan suruh apa? Katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan suruh B, ya Tuhan, siap, saya lakukan B. Tuhan suruh C, ya Tuhan, siap. Saya gak perlu tanya-tanya lagi, saya melakukan C. Jangan banyak pertanyaan sama Tuhan. Tuhan gak suka orang banyak pertanyaan. Orang yang banyak pertanyaan adalah orang yang sombong di mata Tuhan. Selalu tanya, apa sih, mengapa sih, bagaimana sih, gimana sih. Semua pertanyaan-pertanyaan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, saya pelajari ciri orang sombong adalah selalu mencari pembenaran diri. Saudara-saudara baca Matius 19 ayat 18 yang A. Firman Tuhan berkata, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya, kata orang kaya itu kepada Yesus, perintah yang mana? Artinya apa? Orang kaya ini cari pembenaran. Ya, dia sudah mengerti bahwa untuk masuk ke kerajaan Tuhan harus melakukan 10 perintah Tuhan. Tapi dia masih cari pembenaran lagi. Perintah yang mana sih yang belum saya lakukan? Nah, orang-orang sombong adalah orang-orang yang selalu cari pembenaran. Kalau ada masalah, dia nggak merendahkan diri, malah bilang, lu mah nggak tahu gua siapa ya? Lu mah nggak tahu siapa kenalan-kenalan gua. Lu nggak tahu orang tua gua siapa. Cari pembenaran diri. Kalau salah, alasannya pasti ada aja. Disalahkan selalu punya pembelaan diri. Nah, di mata Tuhan, itu adalah orang yang sombong. Oleh sebab itu, saya mau katakan buat saudara-saudara, malam ini, jangan selalu kita mencari pembenaran diri. Kalau kita sudah tahu kita salah, ya kita ngomong apa adanya, kita salah. Ya Tuhan, ampuni aku. Gak usah banyak pembelaan. Gak usah sok-sok membela diri di hadapan Tuhan. Seperti orang kaya ini. Perintah yang mana? Itu kan meledek sekali. Itu sangat menghina Tuhan. Nah, tetapi, saudara-saudara, kalau kita rendah hati, kalau kita mau serahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan, kita gak perlu cari pembelaan diri. Nah, itu yang Tuhan cintai. Saya percaya, saudara-saudara, setiap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Masalahnya apapun, masalahnya berat, masalahnya rumit. Mungkin kau nggak salah, kau disalah-salahkan. Mungkin kau benar, tapi kau disalah-salahkan. Jangan cari pembelaan diri. Kalau udah benar, ya udah benar aja gitu. Nggak usah kita cari, saya ini loh benar. Oh ini loh saya ini yang paling gak salah. Yang salah itu si A, si B, si C. Gak usah cari pembelaan diri. Kalau saudara-saudara benar, ya udah. Biarin Tuhan aja yang membela saudara-saudara. Ya, bukan berarti saya berkata seperti ini, bukan berarti saudara-saudara gak boleh menjelaskan. Saudara-saudara boleh untuk menjelaskan. Tetapi jangan sampai penjelasan saudara-saudara itu membuat saudara-saudara untuk membela diri saudara-saudara habis-habisan. Kalau saudara-saudara salah, disalahkan orang, ya udah. Saudara-saudara tetap stay di jalur saudara-saudara. Kalau saudara-saudara salah baru bertobat. Kalau saudara-saudara benar disalahkan orang, stay di jalur. Tuhan yang bela. Dan yang ketiga, ciri orang sombong saya pelajari adalah apa? Selalu mencari pujian. Ayat yang ke-20, Matius 19 ayat 20. Firman Tuhan berkata, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Wow, ini orang kaya muda yang sangat-sangat songong saya katakan. Orang muda bukan lagi sombong, tapi songong. Saudara-saudara, Yesus, Tuhan diberitahu, dikata-katain semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Nah, orang yang sombong adalah orang yang selalu mencari pujian.
Bukan hanya cari pujian di mata manusia. Bahkan sama Tuhan pun masih cari pujian. Tuhan itu tahu isi hati kita. Tuhan itu tahu seluruh hidup kita. Kita nggak usah lah cari pujian di mata Tuhan. Lah wong Tuhan itu tahu seluruh hidup kita. Sangat terbuka. Isi hati kita yang terdalam itu loh. Tuhan tahu. Tapi banyak orang melakukan ini. Selalu cari pujian. Di gereja, ya kan? Di kantor, di rumah. Cari pujian. Entah yang dilakukannya macam-macam. Ya kan? Kalau sama firman Tuhan bilang, ayo ampuni. Ya kan? Sudah Tuhan, saya sudah ampuni. Tapi kan dia yang harusnya baik-baikin saya. Saya sudah benar, saya sudah kasih maaf. Saya sudah kasih maaf sama orangnya itu. Tapi mengapa? Dia yang gak mau kasih maaf ke saya. Nah saudara-saudara, hati-hati. Kalau kita cari pujian saat kita mau melakukan firman Tuhan, khususnya dalam hal-hal persembahan, khususnya dalam hal-hal pemberian kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu memberi, maka tangan kirimu gak boleh melihat. Ya, atau saya kebalik ini, saya agak lupa. Firman Tuhan berkata, pokoknya kalau salah satu tanganmu memberi, tangan yang lain jangan melihat. Artinya kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, artinya kalau kita memberi sesuatu buat Tuhan, jangan kita cari pujian. Jangan kita cari hormat. Kalau kita cari hormat manusia, yang terjadi adalah maka kita sombong di mata Tuhan. Dan saudara-saudara, oleh sebab itu, mari kita malam hari ini jangan cari pujian manusia. Ya, jangan cari pujian manusia. Rendahkanlah hati saudara-saudara. Jangan seperti orang kaya ini. Selalu merasa hebat. Selalu merasa, wah semua itu sudah aku lakukan. Kayak gak punya dosa. Jangan, saya katakan dalam nama Yesus. Kita semua gak ada yang sempurna. Kita semua punya kekurangan. Kalau saudara-saudara sama pasangan saudara-saudara, saudara-saudara sama orang tua, sama saudara, saudara-saudara perhatikan. Saudara-saudara jangan merasa paling benar. Saudara-saudara jangan merasa, wah semua firman Tuhan yang semuanya itu sudah saya lakukan. Dia kan belum melakukan. Dia tuh orang berdosa. Saya ini loh yang benar, saya loh yang hebat. Jangan cari pujian. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, sekarang kita mau masuk bagaimana kita bisa melawan kesombongan kita. Tadi kita sudah mengerti ciri-ciri orang sombong. Yang pertama, selalu bertanya atau selalu berkata apa. Orang yang selalu bertanya apa adalah orang yang sombong. Yang kedua, orang yang selalu mencari pembenaran diri. Ya. Yang ketiga, orang yang selalu mencari pujian. Itulah orang yang sombong. Nah sekarang bagaimana supaya kita melawan kesombongan kita? Yang pertama, saya catat di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana melawan kesombongan? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus meninggalkan setiap kebanggaan hidup kita. Yeremia jelas sekali mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Firman Tuhan jelas. Menyatakan kalau kita punya kepinteran, kita punya kekayaan, kita punya kehebatan,
Kita nggak boleh bangga sama hal-hal itu. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita banggakan adalah apa? Adalah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Satu-satunya hal yang boleh kita sombongkan di dunia ini adalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Adalah kita punya Tuhan yang baik, yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Itulah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Bukan kekayaan, bukan kehebatan, kekuatan kita, kenalan kita, bukan. Nah, malam ini sama-sama tinggalkan setiap kebanggaan hidup saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara merasa rumah saudara-saudara bagus. Mungkin saudara-saudara merasa mobil saudara-saudara bagus. Mungkin saudara-saudara merasa sepatu, tas, baju saudara-saudara bagus, topinya bagus. Jangan bangga kepada hal-hal yang duniawi. Kalau kita bangga dengan hal-hal yang duniawi, kita akan jadi orang yang sombong. Amin. Yang kedua, bagaimana melawan kesombongan? Yang kedua, serahkanlah hidup kepada Yesus dan mengikut Yesus. Matius 19 ayat yang ke-21, saudara-saudara bisa baca kembali. Matius 19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita mau melawan kesombongan kita, satu-satunya cara selain kita meninggalkan kebanggaan hidup kita, meninggalkan kekayaan kita, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau mengikut Tuhan. Karena 1 Petrus 5 ayat 5 juga mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan pengen kita, saudara-saudara, mengikut Yesus, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Meninggalkan segala kehebatan, kekayaan kita. Lalu kita berjalan dengan rendah hati di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Di bawah tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Kalau kita lakukan ini, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka saya yakin dan percaya, kesombongan itu tidak akan menjangkiti hidup kita. Tapi selama kita masih mau ikut dunia, tapi selama kita masih mengasihi dunia ini, kita masih kepengen sama hal-hal yang membuat kita bangga, ya kita akan jadi orang sombong. Jadi, kalau saudara-saudara mau ukur orang itu sombong atau enggak, lihat apakah dia menjadi pengikut Kristus yang sejati atau enggak. Apakah dia mau tunduk kepada firman Tuhan, tunduk di bawah tangan Tuhan. Kalau orang itu setiap dengar firman melawan, setiap dengar firman memberontak, setiap dengar firman gak suka, benci, marah, lalu live Instagramnya dimatiin, dipindah Instagramnya. Ah ini firman Tuhan apaan ini? Ini firman Tuhan gak jelas. Ini firman Tuhan mah bukan buat gue nih. Ini firman Tuhan mah buat ini nih, tetangga sebelah gue nih. Cocok itu firman Tuhan. Kalau kita dinasihati firman, lalu kita mulai sombong, kita gak mau dengar, tunduk di bawah tangan Tuhan. Tunduk di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Kita akan sombong. Nah, sekarang yang terakhir. Akibat dari kesombongan. Apa akibatnya kalau kita sombong? Yang pertama saya catat, saudara-saudara, di dalam Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat yang ke-17. Oh maaf, Matius 19 ayat yang ke-23. Ya, Matius 19 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau jelaskan di sini,
seperti ini di awal. Bahwa yang dimaksud Tuhan bukan orang kayanya. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah orang kaya yang sombong. Saya yakin orang kaya bisa masuk surga. Orang kaya berhak masuk surga. Tetapi kalau orang kaya itu sombong, itulah yang membuat orang itu nggak bisa masuk surga. Nah, jadi apa sih akibat dari kesombongan? Akibat dari kesombongan kita tidak bisa menikmati janji hidup kekal. Ya, kita nggak akan bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, bukan soal kayanya. Ada banyak orang kaya yang rendah hati. Dan Tuhan cinta juga orang kaya yang rendah hati. Tetapi sebaliknya, ada orang miskin tetapi sombongnya minta ampun. Nah, ini yang paling bahaya. Udah miskin, sombong. Ini yang paling bahaya. Yang kaya sombong aja Tuhan gak suka. Apalagi yang miskin sombong. Itu paling bahaya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, saya nggak ngomong bahwa saudara-saudara ini miskin. Saya juga nggak menganggap saudara-saudara ini orang yang sombong. Tidak. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kepada setiap kita. Jangan kita punya dosa kesombongan. Akibatnya apa? Kita nggak masuk surga. Kita mungkin dalam hal-hal yang lain, kita perfect, kita bagus. Tetapi kalau kita punya kesombongan, hati-hati. Unta aja masuk lubang jarum lebih mudah Tuhan katakan. Daripada kita yang sombong pengen masuk ke kerajaan surga. Dan yang terakhir, akibat dari kesombongan itu apa? Akibat dari kesombongan, saudara-saudara bisa lihat ayat di atasnya. Matius 19 ayat 17. Ya, Matius 19 ayat 17. Ini yang mengejutkan. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Yesus sudah tahu ini orang ngetes. Ini orang kaya sombong banget, ngetes. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Ya. Dan ayat yang terakhir, jikalau ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maksudnya apa? Gini, kalau kita hidup dalam kesombongan, Tuhan malah akan menguji hidup kita. Orang kaya ini sombong. Tuhan tahu orang kaya ini sombong, makanya Tuhan uji orang kaya ini. Tuhan suruh orang kaya ini jual segala harta miliknya. Segala kekayaannya dijual dan diberikan kepada orang miskin. Nah, pelajarannya apa? Akibat dari kesombongan, Tuhan akan selalu menguji hidup kita. Kebanggaan-kebanggaan kita itu loh, akan diuji Tuhan. Kalau kita banggakan uang kita, maka dalam hal keuangan Tuhan akan mengujimu. Kalau kita banggakan penampilan kita, maka dalam hal-hal penampilan Tuhan akan mengujimu. Kalau engkau bangga dengan mungkin rumah, harta benda, jabatan, ya kekuasaan, Tuhan akan menguji hal-hal itu kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu, daripada kita diuji Tuhan, saya lebih memilih untuk kita semua hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan menentang, Tuhan membenci orang yang congkak. Dan biar malam hari ini kita semua punya hati yang rendah. Saat kita merendahkan hati kita, bahkan sampai orang lain mau merendahkan, itu tidak bisa merendahkan diri kita. Dan Tuhan juga udah berjanji, kalau kita rendah hati, nanti pada waktunya, 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan angkat hidup kita. Bukan karena kehebatan kita angkat. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita bisa terangkat. Tetapi kita sadar, kalau kita diangkat Tuhan, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Dan setiap kita, mari jauhi kesombongan, hidup dalam rendah hati.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Malam hari ini firman Tuhan sudah selesai dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap saudara-saudara. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami belajar tentang kesombongan, bahwa kesombongan itu sangat berbahaya. Sebab kesombongan tidak bisa kami rasakan. Kesombongan itu tidak terlihat. Kami tidak bisa melihat, orang lain juga tidak bisa melihat. Dan kami pun kadang-kadang yang sombong, seringkali kami nggak merasa diri kami sombong. Dan ampunilah Tuhan setiap kesombongan dalam hidup kami. Kami kadang-kala sombong kalau kami ini hebat. Kami kadang-kala sombong kalau semua yang kami dapat ini hasil kerja keras kami, hasil kepintaran kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu kalau kami bangga, kalau kami sombong akan segala hal yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, maka kami akan diuji dari setiap kesombongan kami. Bahkan bukan cuma itu, kami akan masuk ke dalam neraka karena orang sombong gak pernah punya tempat di kerajaan surga. Oleh sebab itu kami Tuhan malam hari ini mau bertobat, ajar kami untuk kami tetap rendah hati, untuk tetap mengatakan bahwa apapun yang kami miliki, apapun yang kami punya selama ini dalam hidup kami, itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi karena kehebatan Tuhan, tetapi karena kedahsyatan Tuhan, kasih anugerah Tuhan saja dalam hidup kami. Sehingga kami tahu Tuhan, saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu, 1 Petrus 5 ayat 5 berjanji, kami semua akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kami semua akan mendapat promosi, bisnis kami diberkati, pekerjaan kami yang belum dapat kerja, bisa dapat kerja. Kami yang studi, boleh mendapat nilai yang bagus. Kami yang berumah tangga, anak kami diberkati, pekerjaan kami, semuanya Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar firman Tuhan yang sudah kami terima boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi firman Tuhan yang berbuah dan bertumbuh subur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Mari saudara angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang malam hari ini, sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat istirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok hari Senin. Ya, hari Jumat tidak ada saat teduh karena saya ada pendalaman Alkitab. Hari Sabtu juga tidak ada, Minggu tidak ada, Senin baru kita ketemu. Hari Selasa, Senin saya ada meeting ya bersama sinode ya. Dan besok tetap ada menara doa. Hari Jumat, Sabtu tetap ada menara doa. Saya dorong saudara-saudara setia, berdoa, setia. Itu yang buat kita nanti semakin mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan. Dan itu kunci hidup kita diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu, haleluya.